akan melanjutkan materi dasar entrepreneurship dari part sebelumnya ya. Terkait motivasi wirausaha ya, pengusaha sebagai pahlawan ya. Sering dengar ya Anda kalau kita bicara pengusaha jadi pahlawan buat keluarganya, buat bangsa ya, meningkatkan devisa gitu ya. Dari sisi pendidikan kewirausahaannya, faktor demografi dan ekonomi, pergeseran dari ekonomi jasa, kemudian dari sisi peningkatan kemajuan teknologinya, gaya hidup yang berubah ya. Nah di sini internet dari komputasi awalnya yang mengubah dari sisi bisnisnya. Nah kalau kita bisa melihat di sini, Anda bisa melihat terkait kegiatan kewirausahaan berdasarkan kelompok umur ya. Anda bisa melihat dari sisi persentase grup starting company entrepreneurship-nya meningkat di usia berapa gitu ya. Di usia 35 sampai 44 tahun yang paling tinggi ya, itu mulai mencoba bisnis baru gitu ya. Kemudian di usia 55 sampai 64 biasanya mencoba persiapan pensiun gitu ya. Nah di usia 45 sampai 54 juga memulai bisnisnya ya. Presentasinya berbeda-beda ya, namun tipis ya keinginan kewirausahaannya. Nah keanekaragaman budaya kewirausahaannya ada berbagai macam kelompok nih. Pengusaha muda, pengusaha wanita, pengusaha milik minoritas, pengusaha pendatang ya, pengusaha antar waktu ya. Nah di sini bisa juga mulai dari sisi bisnis rumahan, bisnis keluarga ya, dimulai dari kelompok-kelompoknya sendiri ya, dari sisi pengusaha. Biasanya ada juga perusahaan yang istilahnya dari sisi putus sekolah gitu ya, terus dari sisi pensiunan baby boomers. Nah, di sini kalau untuk usaha kecil menurut industri ya, semua yang posisi paling besar di sini dari sisi jasa ya. Usaha jasa itu sampai 51,1% ya yang paling besar. Bisnisnya yang lainnya di construction ya, konstruksi, manufacturing, wholesale dan retail ya. Anda bisa melihat gambaran di sini hingga finance ya. Anda bisa melihat presentasinya yang berbeda. Kemudian menempatkan kegagalan dalam perspektif ya. Pengusaha tidak lumpuh oleh proses kegagalan ya. Biasa kesandung 1, kesandung 2, 3 kali. Habiskan masa gagalmu gitu ya. Jadi istilahnya pada waktu kena bangkrut, oh nggak apa-apa, besok juga bisa tumbuh lagi ya. Mati 1 tumbuh 1000. Kemudian dari sisi kegagalan tersebut bagian alami dari proses kreatif. Biasanya kalau sudah pernah gagal di 1, 2, 3 itu untuk pembelajaran dari para pengusaha ya. Kemudian pengusaha suka istilahnya apa ya, suka belajar dari kegagalan yang sudah muncul tadi ya. Mungkin malah create baru ya. Sebagai contoh produk UKM nih, ada apa namanya, pernah ini cerita tentang UKM, produk saya gosong tapi saya jadikan itu jadi memang produk gosong gitu ya. Ternyata banyak yang suka. Kerupuk yang apa namanya, yang suka keras kayak gitu ya, istilahnya itu juga bisa jadi produk yang disukain orang. Oh ternyata ada loh segmennya yang suka produk seperti ini, produk gagal gitu ya. Menciptakan merek produk gagal tapi banyak disukai orang. Oke. Nah sekarang kita bicara terkait menghindari jebakan kegagalan usaha kecil ya. Anda harus mengenali bisnis Anda secara mendalam ya. Kemudian mengembangkan rencana bisnis yang solid ya bersama tim Anda. Kemudian belajar mengelola sumber keuangan ya. Ingat kalau kita bicara pitch deck, presentasi singkat pada waktu Anda mencari investor, Anda harus kuat di sini ya dari sisi keuangannya ya. Pahami laporan keuangan dari sisi proyeksi juga. Kemudian belajar mengelola orang secara efektif ya. Buat Anda, buat bisnis Anda berbeda dari bisnis pesaing, dan pasti pertahankan nilai kreativitas Anda. Nah, itu tadi semua materi terkait dasar entrepreneurship. Gimana? Jangan tunda-tunda, segera dimulai karena Anda akan tahu permasalahan Anda kalau sudah memulainya. Dari saya cukup, terima kasih. Jangan lupa terus ikuti channel Wiwit AB, dulu lagi, like, subscribe, dan komen untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.